Jadi hari ini kita dari kuasa donatur secara resmi telah melakukan pendaftaran secara online untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan terhadap donasi yang sekarang sedang kisru ya. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini sebagai langkah-langkah hukum nantinya tentukan di dalam ruang persidangan akan dibukakan ruang mediasi. Semoga dengan demikian kita bisa melewati kekisruhan ini dengan baik agar semua bisa selesai dengan secara damai sehingga persoalan ini tidak menjadi luas dikonsumsi secara liar ya. Dengan demikian harapan kita ada satu puncak penyelesaian setelah dilakukan penyelesaian dengan non litigasi tidak dapat ditempuh, maka kita harus menempuh dengan cara litigasi. Ya, jadi dalam rangka kita menggugat ini sebenarnya bukan artinya kita menimbulkan atau membuat suatu kekisruhan, tetapi justru ini adalah solusi daripada perselisihan yang selama ini sudah sangat mengganggu sekali. Setiap kita buka sosial media, pembahasannya itu selalu. Dan saya yakin nih teman-teman wartawan juga mengalami hal yang serupa. Mungkin kalau orang lain normalnya bangun tidur, dia bisa ngopi dulu, nyantai dulu, sarapan dulu. Teman-teman wartawan pasti langsung nyari, Agus mana, Novi mana. Nah, kita ingin menyudahi hal ini dengan cara kita menguji persoalan tersebut di pengadilan. Saya yakin semua pihak sepakat bahwa tempat untuk menguji suatu perselisihan adalah pengadilan. Bahkan dari pihaknya Agus sendiri juga saat ini beberapa kali mengucapkan bahwa yang berhak untuk menentukan uang donasi akan digunakan sebagai apa adalah pengadilan. Jadi kita lakukan. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan bukti pendaftaran kita. Ini adalah tanda daftar kita. Bang. Oke. Kanan. Oke, lanjut dulu. Nanti foto lagi, ya. Ya. Lanjut, Pak. Oke. Ini tanda daftar kita. Di sini ada sejumlah penggugat, yang mana penggugat tersebut merupakan klien kami dan penggugat tersebut adalah koordinator dari kurang lebih mewakili 8.000 donatur begitu. Yang sudah memberikan kami kuasa langsung itu ada sekitar 537 ya. 537 donatur sudah memberikan kami kuasa secara langsung. Jadi kalau kuasa elektronik dengan kuasa elektronik. Yang mana diberlakukan di situ juga ada dibubuhkan materai. Nanti mekanismenya akan kita jelaskan di pengadilan. Yang pasti kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa harus diberikan kuasa person to person secara individual, itu sudah kami lakukan. Jadi jangan katakan bahwa ini tidak sah, jangan katakan ini tidak adalah sebuah rekayasa. Yang pasti nanti kita uji di pengadilan, kita akan berhadapan di ruang persidangan. Saya ingin menegaskan bahwa posisi kami saat ini tidak berpihak kepada siapapun. Posisi kami tidak berpihak kepada siapapun. Kami tugasnya di sini hanya meluruskan. Karena dalam hal ini tergugat, penggugatnya tentu kami, para kuasa hukum donatur, gitu ya, mewakili para prinsipal kami, gitu ya. Tergugatnya adalah Agus Salim sebagai tergugat satu. Tergugat duanya ada Denny Sumargo, ya. Denny Sumargo kami juga ikut sertakan di dalam persoalan ini karena apa? Karena kebaikan. Catat poinnya adalah kebaikan. Kebaikan Denny Sumargo yang memperkenalkan Agus di ruang publik melalui medianya, sehingga ada bentuk pertanggungjawaban yang memang harus Denny Sumargo sebagai beban moralnya dia harus pertanggungjawabkan hal tersebut. Makanya kemarin pada saat mediasi, kalau teman-teman lihat di PRD apartemen, Denny Sumargo ingin diikutkan, penyebabnya karena ini. Jadi kenapa sih Denny Sumargo ingin ikut serta di dalam perdamaian itu? Karena didesak oleh para donatur. Karena ada beban moral dari Denny Sumargo dengan donatur. Itulah hebatnya Denny Sumargo yang harus kita acungin jempol begitu. Yang kedua, yang ketiga, tergugat tiga, kita mengarah kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, gitu ya. Karena saat ini uang ada di yayasan, uang terparkir di yayasan. Jadi ada juga turut tergugat ya, ada turut tergugatnya yaitu Kemensos sendiri. Intinya setelah gugatan tersebut resmi kami daftarkan, maka proses hukum sudah berjalan. Kita di sini tidak mencari sebuah siapa yang benar, siapa yang salah, nggak ada.
Intinya kita masukkan atau daftarkan ini ke Pengadilan Negeri Tangerang. Tujuan kami yang utama adalah menyelesaikan persoalan tersebut melalui putusan pengadilan. Kami konsisten dan hal tersebut juga kita semua sepakat. Kita sudah capek dengan urusan ini. Kita pengen segera mengakhiri urusan ini. Donatur turun tangan pada saat ini adalah sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi ini, di mana beberapa kali pertemuan dilakukan secara non litigasi, tidak juga menemukan jalan keluar. Maka dengan peran donatur, kita berharap ya seluruh masyarakat Indonesia ya, kita sama-sama melihat peristiwa ini sebagai bentuk solusi dan upaya yang dilakukan oleh donatur, tidak memihak kepada siapapun. Karena kita di situ hanya memintakan nanti kepada majelis pimpinan sidang untuk dapat menentukan, karena di situ juga nanti ada atau et bono ya. Asas ekonomi itu di mana pengadilan atau majelis nanti akan menentukan seadil-adilnya. Walaupun kita memintakan banyak hal-hal yang supaya dapat ditentukan, tapi tentu ini adalah kita harapkan untuk jadi jalan keluar supaya persoalan ini cepat selesai. Perlu saya luruskan bahwa donasi ini dilakukan tanpa izin dari Kemensos, sehingga donasi ini bisa kita anggap sebagai kegiatan yang ilegal. Nah, karena kegiatan donasi ini ilegal, maka hasil yang diperolehnya pun ilegal. Nah, disitulah kita melibatkan Kemensos sebagai tergugat, karena dia tidak memberikan izin. Izinnya belum keluar, tapi kegiatannya sudah berjalan. Nah, untuk itulah dari awal kita mengadakan polling, dan ternyata hasil polling itu lebih banyak menginginkan bahwa sisa dana dari pengobatan Agus ini agar diberikan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Nah, di sini kita hanya meminta kepada majelis hakim, ya kan, memutus dalam petitumnya sesuai dengan hasil polling kita. Namun demikian, silakan majelis hakim nanti bisa mempunyai kewenangan yang penuh untuk menentukan kemana kegunaan uang ini dan siapa yang akan kemudian mengelola sisa uang ini.